Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Soleh. Dan pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat kode sederhana untuk menyimpan, mencari, dan menghapus data mahasiswa menggunakan bahasa C++ dan fitur struct. Kita di sini saya akan membahas kode ini secara lengkap dan baris demi baris. Di sini sudah ada beberapa kode yang sudah saya siapkan, tapi saya akan menjelaskannya baris demi baris. Jadi kita mulai dari baris pertama. Di sini pada baris pertama ada include string, include string, using namespace dan sebagainya. Pertama, saya mengimpor dua library. YoStream, di sini ada YoStream. YoStream ini untuk menginput input atau output seperti kin dan code. Sedangkan string biasanya digunakan tipe data string seperti nama dan name. Kemudian kita mendefinisikan konstanta max dengan 5, artinya maksimal ada 5 data mahasiswa. Setelah itu kita buat struktur mahasiswa yang berisi dua properti seperti name dan nama. Struk ini akan saya gunakan sebagai cetakan data untuk menyimpan info mahasiswa. Kita lanjut ke kode yang berikutnya. Di sini ada kode baris kedua, void tampilan data mahasiswa dan sebagainya. Di sini fungsi ini digunakan untuk menampilkan seluruh data mahasiswa. Parameternya yaitu MHS dalam kurung. Ini parameternya adalah array dari struk mahasiswa, dan n di sini n adalah jumlah data. Kita gunakan perulangan for. Di sini for itu perulangan untuk mencetak setiap data mahasiswa dari indeks 0 sampai. Kita akan lanjut ke kode berikutnya. Kode berikutnya yaitu fitur cari mahasiswa. Di sini fungsi ini digunakan untuk mencari mahasiswa berdasarkan NIM atau nama. Kita lakukan pencarian satu persatu. Dalam kurungnya itu seperti linear search. Jika kodenya ditemukan, fungsi mengembalikan indeks mahasiswa tersebut. Jika tidak ditemukan, dikembalikan nilai n nilai plus 1 minus 1 sebagai penanda tidak ditemukannya kode program. Ada fitur void hapus mahasiswa. Fungsinya digunakan untuk menghapus data mahasiswa berdasarkan indeksnya. Pertama, kita cek apakah indeksnya ini valid atau tidak. Jika indeksnya tidak valid, program akan menampilkan pesan gagal atau error. Jika valid, kode kegeser semua datanya. Di sini ada fitur hapus mahasiswa. Fungsinya digunakan untuk menghapus data mahasiswa berdasarkan indeks. Pertama, kita cek di sini apakah indeksnya itu valid atau tidak. Jika program jika kodenya tidak valid, nah, program akan menampilkan pesan error atau tidak valid. Jika valid, uh, kode bergeser semua data setelahnya ke kiri, artinya data berikutnya menimpa data sebelumnya. Setelah itu kita kurangi jumlah n. Kita kurangi jumlah n sebagai tanda bahwa jumlah data berkurang satu. Kita lanjut kode berikutnya. Di sini ada baris kode berikutnya itu berisi email mahasiswa. Uh, di sini fungsi main kita siapkan array MHS dengan kapasitas maksimum dengan 5 sesuai dengan maksimumnya. Langsung kita isi dengan 5 data mahasiswa untuk contoh.
Lalu, variabel jumlah digunakan untuk melacak banyak data saat ini. Lanjut ke kode berikutnya. Kode berikutnya yaitu tampilkan data mahasiswa. Di sini kita panggil fungsi tampilkan data, buka kurung, tutup kurung, untuk menampilkan semua data mahasiswa yang sudah ada. Next, kita lanjut kode berikutnya. Di sini ada fitur hapus. Ini ada fitur hapus mahasiswa. Setelah pencarian, kita beri pilihan untuk menghapus data berdasarkan indeks. User akan menginput nomor indeks yang ingin dihapus. Lalu, fungsi hapus mahasiswa akan menghapus data tersebut dan menggeser data ke kiri. Next, kita lanjut ke kode berikutnya. Di sini kita udah bagian kode terakhir. Di sini ada kode yang berisi tampilkan data mahasiswa. Setelah data dihapus, kita akan menampilkan kembali semua data yang tersisa. Dan terakhir, program selesai dengan return kosong di sini. Kita akan coba menjalankan program itu. Saya di sini tidak pakai kode runner ya. Di sini saya pakai compile. Itu pakai uh, manual. Bentar ya. Ini hasil output kode programnya. Saat kita ingin menghapus data, misalnya kita hapus data uh, nomor 2 di nama D, kita nomor 3 ya, nomor 2 ya, kita hapus nomor 2. Dan di sini akan timbul data berhasil dihapus. Jadi saat data di nomor 2 ini dihapus, jadi data nomor 3 itu akan menggantikan data nomor 2. Jadi kan kita hitungannya dari 0, 1, 2, 3, 4. Di saat uh, apa kode yang kita hapus itu nomor 3, jadi di posisi nomor 4 akan bergeser ke posisi nomor 3. Jadi itu akan berurut gitu. Jika saya menginput indeks yang salah, misalnya 5 atau -1, program akan mencetak tidak valid. Nah, array yang digunakan memiliki kapasitas maksimal 5. Cons in max sama dengan 5. Jadi, saya tidak bisa tambah data lagi tanpa ubah kodenya. Nah, di sini saya akan melanjutkan ke materi yang kedua, yaitu linked list. Di sini sudah saya siapkan kodenya, jadi saya akan bahas baris per baris. Seperti yang kode array yang sebelumnya. Di sini saya akan masukkan kode yang baris pertama. Di sini sama seperti sebelumnya, cuman pertama kita itu mengimpor library stream agar bisa menggunakan code dan theme untuk input dan output. Lalu saya buat struk mahasiswa yang berisi name, nama, dan next, yaitu pointer ke mahasiswa berikutnya. Struktur ini digunakan untuk membuat linked list, yaitu kumpulan data yang saling terhubung lewat pointer. Pointer ini anggap sesuatu yang menghubungkan. Lanjut kita masuk kode baris kedua. Di sini ada kode baris kedua yang berisi void tampilkan data dalam kurung mahasiswa dan seterusnya. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan seluruh isi linked list dari awal. Di sini head, di sini ada kode head hingga akhir 0 ptf. Saya
menggunakan pointer curen untuk menjelajahi satu persatu node sambil mencetak alamat memori, NIM, dan nama mahasiswa. Di sini ada kode baris ketiga yaitu mencari data mahasiswa. Fungsi ini mencari mahasiswa berdasarkan NIM menggunakan metode pencarian linear. Jika ditemukan, dikembalikan pointer ke node tersebut. Jika tidak, dikembalikan ke null PTR. Nah, lanjut ke kode berikutnya, yaitu void hapus mahasiswa. Di sini void hapus data mahasiswa fungsinya yaitu menghapus node tertentu dari linked list. Jika yang dihapus adalah head, langsung digantikan ke head eh, dari head ke next. Jika di tengah, di sini di sini tengah, eh, mencari node sebelum target, lalu disambungkan ke target selanjutnya, yaitu next ini. Di sini ada int main dalam pembuka kurung dan seterusnya. Di bagian ini saya buat 5 node mahasiswa secara manual menggunakan new. Lalu saya sambungkan node itu satu persatu agar membentuk linked list. Variabel head menunjuk ke node pertama yaitu M1, M1. Lanjut, saya akan lanjut ke kode berikutnya. Di sini uh, tampilkan data dalam kurung head. Sebelum melakukan operasi apapun, saya tampilkan dulu isi lengkap dari linked list yang telah dibuat. Di sini ada string nim cari, yang artinya user diminta memasukkan nim yang ingin dicari. Maksudnya anggap saya itu disuruh mencari nim yang ingin dicari. Di sini kalau sudah dihapus, kita tampilkan isi linked list lagi untuk memastikan bahwa data itu benar-benar sudah dihapus dari daftar. Ini program mencari nodenya lalu menghapus node tersebut dari linked list. Kalau berhasil, eh, data berhasil dihapus. Di sini singkatnya, data mahasiswa ditampilkan. Ini singkatnya, data mahasiswa ditampilkan di awal saat program mencetak seluruh data mahasiswa yang dimasukkan dalam linked list satu persatu. Setiap baris berisi NIM dan nama. Saat proses pencarian, user memasukkan keyword misalnya di sini misalnya kalau cocok, program cetak akan menemukan NIM dengan 1, 2, 3, 4 dengan nama D. Saat proses penghapusan, user memasukkan NIM mahasiswa yang ingin dihapus misalnya 1, 2, 3, 4, 5 dengan nama C. Program akan mencari nodenya lalu menghapus node tersebut dari linked list. Kalau berhasil, data berhasil dihapus. Saat pengguna menampilkan data setelah dihapus, program menampilkan ulang seluruh data mahasiswa yang tersisa di linked list. Artinya, intinya begini, linked list ini fleksibel, data bisa ditambah dan dihapus tanpa memindahkan seluruh elemen. Setelah penghapusan, jumlah node berkurang dan node dihapus tidak tampil lagi. Itu kira-kira. Oke, jadi intinya kalau kalian suka yang rapi dan tetap kayak mantan yang nggak mau move on, pakailah Arai. Tapi kalau kalian suka yang fleksibel dan gampang nambahin yang baru, kayak gebetan kalian yang suka gonta-ganti pacar, ya pakailah linked list. Sekian dari saya dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. See you.